Jadi di sini ada soal. Jadi pada soal ini kita diberikan ada dua pegas, masing-masing itu dengan konstanta gaya pegas yaitu 150 Newton per meter. Jadi di sini ada dua pegas. Konstanta pegasnya itu sama. Jadi di sini K1 sama dengan K2 sama dengan 150 Newton per meter. Jadi K ini adalah konstanta gaya pegas seperti itu. Kemudian setelah itu di sini di ujung bawah pegasnya itu dia diberi beban sebesar 6 kg. Jadi di sini massa beban M sama dengan 6 kg. Kemudian di sini G yaitu percepatan gravitasi seperti biasa 10 meter per detik kuadrat. Kemudian kita akan mencari berapakah perbandingan energi potensial jika pegas disusun paralel dan seri. Jadi sini EP1 per EP2-nya itu dia berapa? Jadi EP1 ini adalah energi potensial jika pegas disusun paralel dan EP2 ini adalah energi potensial jika pegas disusun secara seri. Kemudian setelah itu kita akan cari EP1-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan gambarkan dulu sistemnya. Jadi sistem itu seperti ini. Nah, ini adalah pegas yang disusun secara paralel. Jadi di sini adalah K1, di sini adalah K2, di sini adalah beban dengan massa M sama dengan 6 kg. Kemudian setelah itu, di sini kita cari dulu konstanta gaya pegas totalnya. Jadi di sini untuk mencari konstanta gaya pegas total untuk pegas yang dirangkai secara paralel, itu tinggal langsung dijumlah antara K1 dengan K2. Jadi di sini K total sama dengan K1 tambah K2, kita masukkan di sini 150, kita jumlah hasilnya itu adalah ini 300 Newton per meter. Kemudian setelah itu di sini kita cari lagi berapakah pertambahan panjang pegasnya agar kita bisa dapatkan energi potensial pegasnya. Nah, di sini belum diketahui berapakah pertambahan panjang pegasnya. Jadi kita cari dulu berapakah pertambahan panjang pegasnya. Nah, di sini untuk gaya pemulih pada pegas Fp itu dia sama dengan ini minus K dikali dengan delta X. Jadi karena K ini adalah K total, maka di sini kita bisa ganti jadi Fp sama dengan minus K total dikali dengan ini delta X seperti itu. Kemudian setelah itu di sini karena gaya pemulihnya ini itu dia besarnya sama dengan pengaruh gaya yang bekerja pada benda, tetapi arahnya itu dia berlawanan, maka ini kita bisa tuliskan seperti ini. Fp itu dia sama dengan minus F. Sehingga akan diperoleh di sini F-nya itu dia sama dengan K total dikali dengan delta X. Jadi ini adalah rumus yang kita dapatkan di mana F itu sama dengan K total dikali dengan delta X. Nah, F ini adalah gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini selain gaya pegas atau gaya pemulih, ada pula gaya berat yang bekerja pada benda yang arahnya itu dia ke bawah. Jadi F-nya ini kita tinggal bisa ganti menjadi dengan W. Jadi di sini kita masukkan lagi rumusnya W, yaitu mg. Jadi W ini sama dengan mg. Jadi F-nya ini dapat diganti menjadi mg. Jadi di sini mg sama dengan K total dikali dengan delta X. Seperti itu. Kemudian setelah itu, di sini tinggal kita masukkan nilainya. Jadi kita masukkan massanya itu 6, G-nya itu 10, sama dengan di sini K totalnya itu 300, delta X. Kemudian di sini tinggal kita kalikan 6 dikali 10 itu adalah 60, 300-nya kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga delta X sama dengan 60 per 300. Hasilnya itu adalah 0,2 meter. Ini adalah pertambahan panjang pegasnya jika pegas ini disusun secara paralel. Jadi delta X ini adalah pertambahan panjang pegas jika pegasnya disusun secara paralel. Kemudian setelah itu, nah tadi kita dapatkan bahwa F-nya itu dia sama dengan K total dikali dengan delta X. Kemudian setelah itu di sini A delta X-nya itu dia besarnya adalah 0,2 meter. Tadi kita dapatkan seperti ini. Sekarang kita akan mencari EP1-nya. Tinggal kita gunakan rumus untuk mencari energi potensial pada pegas, di mana rumus itu adalah ini. EP sama dengan 1/2 dikali K dikali dengan delta X kuadrat. Jadi di sini karena kita akan mencari energi potensial pada pegas yang disusun paralel, maka EP-nya ini adalah EP1, kemudian K-nya ini adalah K total, seperti itu. Nah, di sini karena delta X kuadratnya dapat diuraikan, maka EP1-nya dapat menjadi seperti ini. Jadi EP1 sama dengan 1/2 dikali dengan K total dikali delta X dikali delta X, seperti itu. Kemudian setelah itu, di sini karena K total dikali delta X ini adalah F, maka F-nya ini, maksud saya K total delta X-nya ini dapat diganti menjadi F. Sehingga rumus EP1-nya itu menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu, karena F-nya ini adalah gaya yang bekerja pada benda, maka F-nya ini dapat diganti menjadi mg, seperti itu.
Kemudian setelah itu kita masukkan nilainya di sini 1/2 dikali 6 dikali 10 dikali 0,2, hasilnya adalah 6 Joule. Kemudian setelah itu kita akan tinjau apabila pegasnya disusun secara seri. Jadi ini disusun secara seri. Di sini K1, di sini K2, di sini adalah bebannya yang bermassa M. Kemudian setelah itu di sini tentunya ada gaya berat sebesar W sama dengan mg seperti itu. Kemudian setelah itu kita cari lagi konstanta gaya pegas totalnya, tapi rumusnya itu sudah berbeda. Kalau misalnya disusun seri, nah, maka rumusnya itu akan seperti ini. Kemudian setelah itu, di sini tinggal kita masukkan K1 dan K2-nya yaitu 150, kita jumlah akan diperoleh ini 2/150. Kemudian setelah itu, di sini kita dapatkan tadi bahwa 1/K total adalah ini 2/150, maka K total itu sama dengan 150 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah ini 75 Newton per meter. Kemudian setelah itu sekarang kita akan mencari berapakah pertambahan panjang pegas untuk pegas yang disusun secara seri ini. Nah, tadi kita dapatkan bahwa F itu sama dengan K total dikali dengan delta X, di mana delta X ini adalah pertambahan panjang pegas untuk pegas yang disusun paralel. Maka hal yang sama juga berlaku di sini. Maka di sini F-nya itu dapat kita tuliskan sebagai ini, K total dikali dengan delta X aksen, di mana delta X aksen ini adalah pertambahan panjang pegas untuk pegas yang disusun secara seri seperti itu. Nah, di sini tinggal kita ganti F-nya menjadi mg sama seperti yang tadi. Jadi di sini mg sama dengan K total dikali delta X aksen. Kemudian kita masukkan nilainya di sini 6 dikali 10 sama dengan 75 delta X aksen seperti itu. Kemudian setelah itu 6 kali 10 itu adalah 60. Maka delta X aksennya itu adalah ini 60/75. Hasilnya adalah 0,8 meter seperti itu. Kemudian setelah itu di sini kita akan cari lagi untuk energi potensialnya. Jadi energi potensial pegasnya itu adalah ini 1/2 dikali dengan F dikali dengan delta S aksen. Jadi kita gunakan rumus yang sama seperti untuk EP1. Jadi sini tadi kita dapatkan bahwa EP1 sama dengan 1/2 dikali dengan F dikali dengan delta X. Jadi delta X-nya ini diganti menjadi delta X aksen, kemudian EP1-nya ini menjadi EP2 seperti itu. Karena kita akan mencari EP2. Kemudian kita masukkan F-nya itu kita bisa ganti menjadi mg. Kemudian di sini M-nya itu adalah 6 kg, G-nya itu adalah 10 meter per detik kuadrat, delta X aksen adalah 0,8 meter. Dikali, kemudian dan dibagi 2, hasilnya adalah ini, EP2 sama dengan 24 Joule. Sekarang kita akan bandingkan. Jadi di sini EP1 per EP2 itu dia sama dengan tadi EP1-nya kita dapatkan. Nah, di sini EP1 itu tadi dia adalah 6 Joule. Kemudian EP2 ini adalah 24 Joule. Jadi di sini 6/24. Nah, di sini ini kita bisa sederhanakan sehingga di sini, nah di sini kedua bagian, yang bagian pembilang dan bagian penyebutnya ini itu sama-sama dibagi dengan 6, hasilnya adalah 1/4. Sehingga jawabannya itu adalah B, yaitu 1/4. Inilah jawabannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di soal berikutnya.